Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kejadian pembelahan dada Nabi Muhammad SAW yang terjadi sebanyak 4 kali. Sudah kita maklumi bersama bahwa pada Nabi Muhammad SAW terdapat banyak mukjizat-mukjizat yang menjadi salah satu tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Di antara banyaknya mukjizat, salah satunya ialah pembelahan dada Nabi yang mulia oleh malaikat Jibril. Pada sebagian naskah kitab, ada yang menyebutkan bahwa pembelahan dada Nabi terjadi 4 kali, ada juga yang menyebutkan 2 kali. Dalam kitab Tarikh Hawadits Ahwal Nabawiyah, Said Muhammad bin Alawi menyebutkan bahwa terjadinya pembelahan dada Nabi sebanyak 4 kali. Yang pertama terjadi pada saat umur Nabi masih 4 tahun. Saat itu Nabi sedang diasuh oleh Halimah. Ini merupakan pendapat yang kuat. Kejadian ini juga diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dan diambilkan dari kebanyakan sahabat, di antaranya Anas bin Malik pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril ketika beliau sedang bermain dengan beberapa anak. Jibril kemudian menangkapnya, menelentangkannya, lalu Jibril membelah dadanya. Jibril mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan dari hati beliau segumpal darah beku sambil mengatakan, "Ini adalah bagian setan darimu." Jibril kemudian mencucinya dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air zam-zam. Kemudian dikembalikan ke tempatnya. Kemudian teman-temannya menjumpai ibunya, ibu yang menyusuinya. Lalu mereka mengatakan, "Sesungguhnya Muhammad SAW telah dibunuh." Kemudian mereka bersama-sama menjumpai Rasulullah, sedangkan beliau dalam keadaan pucat. Kejadian ini juga tersebar dalam riwayat yang lain. Ibnu Ishaq berkata, Sa'ur bin Yazid pernah menjelaskan kepadaku bersumber dari seorang ulama, dan saya yakin sumbernya Khalid bin Ma'dan al-Kala'i, bahwa ada beberapa sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, tolong ceritakan kepada kami tentang dirimu ya Rasul." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Aku adalah doa leluhurku Nabi Ibrahim dan kabar gembira bagi saudaraku Isa. Dan pada suatu saat ibuku sedang mengandung diriku, beliau bermimpi bahwa ada cahaya yang keluar dari dirinya yang menerangi istana-istana negeri Syam. Aku pernah disusukan di tengah-tengah Bani Sa'ad bin Bakri. Pada suatu saat ketika aku bersama saudaraku sedang berada di belakang rumah mengembala kambing-kambing kecil kami, tiba-tiba datanglah 2 orang lelaki berpakaian putih dengan membawa baskom dari emas yang penuh berisi air. Lalu mereka menangkapku kemudian membelah dadaku, lalu mengeluarkan jantungku dan membelahnya. Mereka mengeluarkan segumpal darah hitam darinya, kemudian dibuang, lalu mencuci jantungku dan dadaku dengan air sampai bersih. Salah satu dari mereka berkata kepada kawannya, 'Timbang dia dengan 10 orang dari umatnya.' Lalu ia menimbangku dengan mereka, dan aku lebih berat dari mereka. Kemudian salah satu orang tadi berkata lagi, 'Timbanglah dia dengan 100 orang dari umatnya.' Dan kawannya pun menimbangku lagi, dan ternyata aku lebih berat dari mereka. Kemudian ia berkata lagi, 'Timbanglah dia dengan 1000 orang dari umatnya.' Lalu ia menimbangku dengan mereka, dan aku lebih berat dari mereka. Kemudian ia pun berkata, 'Lepaskanlah dia. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai dia kutimbang dengan seluruh umatnya, pasti dia yang lebih berat.'" Kejadian kedua. Kejadian yang kedua terjadi pada saat Nabi SAW berumur 10 tahun. Pendapat ini juga tertera di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, dan Hakim. Kisah selengkapnya terdapat di dalam kitab Syarah Az-Zarqani. Yang ketiga,
Kejadian yang ketiga terjadi ketika kedatangan malaikat Jibril membawa wahyu, ketika Rasulullah SAW hendak diangkat menjadi nabi. Yang keempat, kejadian keempat terjadi pada malam Isra Mi'raj, sebagaimana yang tertera dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Demikianlah kejadian pembelahan dada Nabi Muhammad SAW yang pernah terjadi sampai 4 kali. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.